wabarakatuh. Saya Muhammad Fakir Cikali dari kelompok 7 mau membacakan materi dengan judul konsep harta dalam Islam. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Islam sangat memperhatikan harta dengan menempatkannya sebagai tiang kehidupan atau qiyam sebagai terdapat dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 14, harta itu dijadikan Allah SWT sebagai tiang atau pilar kehidupan. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dan manusia tidak ada akan bisa terpisah dengannya. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki dan memanfaatkan harta untuk sebagai sesuatu yang lazim. Harta diperoleh, dimiliki dan dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Karena itu para ulama sepanjang sejarah merumuskan konsep maqasid syariah dengan ilmu kebutuhan dasar, yang salah satu diantaranya adalah memelihara atau eksistensi harta. Nah teman-teman, yang kedua yaitu harta dalam perspektif ekonomi Islam. Secara etimologis dalam bahasa Arab, kata harta yang diartikan dengan al-mal yang merupakan akar kata atau dalam gulungan masdar berarti condong, cenderung mirip atau berpaling dari tengah, kesalahan atau sisi. Dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Ulama kontemporer Wahba al-Zuhali menggunakan bahwa secara etimologi harta adalah setiap yang dipunyai dan yang digenggam atau yang dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat berkendara, memakai dan ditempati. Yang ketiga yaitu bentuk dan jenis harta dalam Islam. Barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang yang memperoleh dengan bebas dengan cara yang terlampaui mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. B. Barang ekonomi. Barang-barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban atau berjuang, sedangkan yang berkorban untuk pada umumnya barang ekonomi pula. Dalam definisi lain, barang-barang ekonomi adalah ekonomi ini sebenarnya pada awalnya adalah sebagian besar barang-barang free good, tetapi untuk memiliki dan memanfaatkan secara maksimal agar terdapat nilai tambah pada barang itu maka membutuhkan pengorbanan atau biaya. Nah, itulah barang ekonomi. Nah, yang keempat yaitu kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Manusia menurut pandangan Islam, manusia memiliki fitrah atau kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya. Dan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sudah memberi sinyal terhadap hal itu. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut, seseorang berusaha dengan sebagai aktivitas ekonomi karena sifat kecenderungan ini memiliki harta sehingga manusia mau untuk bekerja keras. Yang kelima yaitu pembagian harta menurut fuqaha. Yang pertama harta mutakawin dan khair al-mutakawin. Yang kedua mal mankul dan mal khair al-mankul. Yang ketiga mal misili dan mal kimi. Yang keempat mal istiqlaq dan mal istimal. Yang kelima yaitu mal ain dan mal dain. Yang keenam mal aini dan mal nafi. Yang ketujuh mal maklum atau mudaban majur. Yang ke-8 harta yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Yang ke-9 harta pokok dan harta hasil. Yang ke-10 malhas dan malam. Yang terakhir yaitu teman-teman konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik dan dalam bahasa Arab disebut sebagai hak malik, yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki, yaitu harta. Menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap
harta tersebut kecuali ada halangan syariat. Dalam kepemilikan, Islam bersikap pertengahannya, itu berada di antara paham kapitalis dan berlebihan memberikan hak pada individu dalam kepemilikan, dan antara penganut paham komunis dan yang justru tidak mengakui kepemilikan individu. Dalam masalah kepemilikan, Islam mengakui kepemilikan secara pribadi yang diperoleh dengan cara yang diperboleh syariat. Konsep ini dipandang sebagai landasan pembangunan ekonomi. Kepemilikan harus diperoleh dengan cara halal. Demikian pula mengembangkannya harus diperoleh dengan cara halal. Islam pun mewajibkan atas pemilikan harta sejumlah perintah dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban memberi nafkah kepada karib atau kerabat, kewajiban mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang sangat membahayakan. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Saya wassalamualaikum bro.